Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Baik, teman-teman, saya akan sampaikan kepada teman-teman semua tentang apa itu poligami. Ya, poligami adalah merupakan suatu topik yang sering menjadi perdebatan ya di kalangan masyarakat. Namun sebagai umat Islam ya kita mesti harus memahami ya dan mengerti tentunya tentang hukum serta manfaat dari poligami. Jadi dalam presentasi saya kali ini saya akan membahas tentang definisi poligami, kemudian hubungan hukum poligami dengan Islam itu sendiri, kemudian manfaat dan maslahat daripada poligami, lalu yang terakhir nanti kesimpulannya. Baik, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Pradana. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang definisi poligami. Jadi apa itu poligami? Teman-teman, poligami itu adalah suatu bentuk pernikahan ya, di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri pada saat yang sama ya. Poligami dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk poligami terbatas, artinya hanya beberapa istri, atau poligami tak terbatas, banyak istri. Dalam agama Islam, poligami hanya diizinkan dengan beberapa syarat dan batasan tertentu ya. Yang pertama, si suami ini harus adil, walaupun punya kemampuan untuk berpoligami, tapi kalau nggak bisa adil, maka tidak disarankan dalam syariat Islam. Sebagaimana ayatnya, fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatsa wa ruba'. Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Ya. Tapi sekali lagi lanjutan ayatnya, kalau kalian nggak bisa adil, maka sebaiknya cukup hanya satu saja. Nah, berikutnya teman-teman, hukum poligami dalam Islam itu diperbolehkan atau halal, diizinkan, namun dengan beberapa syarat dan aturan yang harus dipenuhi ya dan dipraktikkan oleh orang yang akan berpoligami itu sendiri. Syarat utamanya adalah keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan istri-istrinya tersebut. Kemudian tentang maslahah poligami. Maslahah poligami ini tentunya sangat banyak ya. Poligami ini dapat dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan maslahah seperti memberikan perlindungan, penghidupan ya kepada para wanita yang nggak memiliki suami atau yang suaminya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dan bagi kaum laki-laki lebih bisa menjaga diri dari kemaksiatan terhadap dirinya dengan wanita yang tidak halal baginya. Yang kedua, tentang peningkatan kualitas hidup. Jadi poligami ini dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga. Karena dengan adanya poligami itu peningkatan jumlah pendapatan dan dukungan sosial tentu semakin besar. Ya, ada istilah banyak anak banyak rezeki. Baik teman-teman, berikutnya kita membahas tentang manfaat dari poligami. Kita semua tahu ya, terlepas dari hanya sekedar untuk memenuhi nafsu atau memenuhi kebutuhan biologis seorang laki-laki atau suami, yang jauh lebih penting daripada itu dan yang secara hukum itu dilegalkan ya, secara syariat pun juga dibenarkan, manfaat dari poligami sendiri yang antaranya adalah untuk peningkatan kualitas hidup dalam keluarga. Tentu dengan ini akan membantu meningkatkan kualitas dalam keluarga dengan memberikan dukungan finansial dan emosional yang lebih besar. Yang kedua, manfaatnya adalah peningkatan kesejahteraan anak, karena dengan poligami anak-anak itu akan mempunyai banyak circle atau orang tua yang di sekitarnya yang dapat memberikan perhatian dan dukungan sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kesejahteraan emosional. Dalam poligami ya, pasangan itu dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain dan
bisa mengatasi masalah hidup, sehingga meningkatkan kesejahteraan emosional keluarga secara keseluruhan. Jadi manfaatnya luar biasa sekali. Dan kesimpulan dari paparan saya, dalam konteks Islam, poligami ini pada prinsipnya diizinkan dengan syarat-syarat tertentu dan dengan tujuan untuk mendapatkan maslahah dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, suami, istri, anak, keluarga. Namun, poligami juga memerlukan kesiapan mental dan tanggung jawab yang besar dari semua pihak juga yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk melakukan sunnah Rasulullah ini, poligami ini, oleh karena itu kita perlu melakukan pertimbangan yang matang, dan konsultasi dengan para ahli agama, ulama, dan psikolog. Karena menurut saya ini sebenarnya akan sangat berdampak yang luar biasa bagi umat Islam tentunya. Bukan, sekali lagi, bukan semata-mata karena nafsu, bukan semata-mata karena keinginan kebutuhan biologis, bukan. Ini semata-mata untuk kemaslahatan umat Islam. Umat Islam itu tidak hanya kita, umat Islam tidak hanya kaum laki-laki, tapi ada kaum perempuan, ada anak-anak, ada orang tua. Kalau kita ingin Islam dijaya, maka hidupkanlah sunnah-sunnah dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.